Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi hari ini, sahabat, saya ingin sharing santai mengulas tentang pencipta indikator stokastik. Ya, tentunya ini sudah tidak asing lagi ya, stokastik yang mungkin sering Anda gunakan. Ini adalah Josh Lin. Punya pelajaran menarik tentang analisa chart dan money management bagi kita. Sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silakan add WA saya di description. Tentunya bagi kita tidak asing dengan indikator stokastik ya. Josh Lin ini adalah seorang pencipta indikator tersebut. Nah, Josh Lin ini lahir tahun 1921 dan meninggal tahun 2004. Ini adalah seorang dokter medis, ya, trader profesional, kemudian mentor trading dan penulis buku yang menciptakan indikator teknikal stokastik. Hingga akhir hayatnya, Lin tetap trading dengan indikator ciptaannya yang merupakan salah satu indikator teknikal paling banyak digunakan di semua jenis pasar. Nah, stokastik ini mengukur momentum harga. Momentum akan selalu menyebabkan perubahan, ya, perubahan arah sebelum pergerakan harga itu sendiri. Nah, bagi saya sendiri, stokastik adalah indikator yang mengagumkan. Ini kata Josh Lin, yang juga memiliki perusahaan investasi Miller Lin & Co. dengan 41 kantor cabang yang tersebar di 41 cabang ya. Dari dokter menjadi trader, Lin mulai tertarik pada dunia trading saat ia masih praktek sebagai dokter di klinik ayahnya di kawasan industri Chicago ya. Ketika ayahnya pensiun, ia memutuskan untuk menutup klinik dan konsentrasi penuh di trading komoditi pada akhir tahun 1950. Lin membeli keanggotaan Chicago Open Board of Trade ya, yang sekarang namanya menjadi Mid America Commodity Exchange ya, dan memulai trading dengan serius di sana. Kata Chin, saya mengalami banyak kerugian. Lalu kemudian seorang pekerja di broker tempat trading saya mencoba membantu dengan mengajarkan metode Taylor, yaitu siklus pergerakan harga setiap 3 hari. Ini kenangnya. Nah, di awal karir tradingnya, Lin juga sempat bekerja pada sebuah broker dan mengajar ilmu perdagangan komoditi di Investment Educator Inc. ya, di Waukesha, Illinois pada saat itu. Sekolah khusus tersebut adalah satu-satunya lembaga edukasi di Amerika Serikat yang mengajarkan ilmu investasi. Ketika pemiliknya meninggal dunia, ya, Lin mengambil alih sekolah itu dan mengelolanya secara lebih profesional. Selain memberikan layanan konsultasi pada investor dan para profesional keuangan, Investment Educator Inc. ini juga mengajarkan metode analisa teknikal lanjutan. Lin menjabat sebagai presiden di sekolah tersebut hingga akhir hayatnya. Nah, profit berlipat setelah menciptakan stokastik dari beberapa ilmu yang diperolehnya. Lin mencoba membuat sebuah metode sederhana yang bisa membantunya membaca chart. Pada mulanya chart trading sangat kompleks ya, tetapi ketika ini kata Lin ya, ketika saya mengerti mengapa dan bagaimana seharusnya harga bergerak, saya mulai menciptakan indikator sederhana untuk mengenali momentum pasar. Ini katanya. Ya, kemudian menuai keuntungan sedikit demi sedikit
ya seiring dengan perbaikan indikator stokastiknya, pada dasarnya stokastik tidak mengikuti harga atau volume perdagangan. Stokastik ini menunjukkan kecepatan atau momentum perubahan di harga pasar ya, kalau stokastik seperti itu. Indikator ini memberi isyarat sebelum harga berubah arah. Ya, stokastik telah membuat penghasilan saya ini menurut Lin ya berlipat ganda, tambahnya hingga akhir hayatnya Jocelyn yang pada tahun 2012 mendapat penghargaan Anumerta dari Market Technical Association itu. Jadi tetap aktif trading di berbagai jenis pasar dengan profit konsisten. Hanya 3 alat yang ia gunakan di sepanjang karirnya. Indikator stokastik, kemudian level Fibonacci, sama retracement, dan garis trend. Itu aja yang dipakai. Dalam sebuah wawancara, Lin menasihati agar para trader pemula banyak belajar membaca chart. Jika Anda bisa memahami chart, ia akan mengatakan semuanya. Dan ketahuilah bahwa chart trading tidak pernah bohong. Jangan percaya begitu saja pada rekomendasi broker. Broker adalah penjual. Lebih bijak jika Anda belajar dari para senior yang jauh lebih berpengalaman atau mentor lah begitu. Trading ini menurut tanpa stop loss hanyalah untuk seorang amatir. Lagi-lagi seorang tokoh ya seperti Lin ini mengatakan bahwa stop loss itu adalah penting. Ya, bukan hanya Lin aja, banyak yang susah udah ulas ya. Selain indikator stokastik ciptaannya, hal paling penting dalam trading menurut Jocelyn adalah money management. Ia hampir tidak pernah masuk pasar tanpa stop loss. Yaitu trading tanpa stop loss ya. Ini bagaimana Anda melindungi account dari kerugian? Ini harus dijawab. Tentu tidak ya. Itu adalah kejahatan dalam trading yang bisa dilakukan oleh trader amatir. Sekali lagi sahabat trader bahwa yang namanya stop loss itu wajib. Termasuk saya bisa survive mengendalikan, artinya mengelola portofolio itu karena dengan namanya stop loss ya, pembatasan kerugian. Nah, cobalah simak apa rahasia para trader sukses ya. Ya, mereka tentunya bisa memanage risiko dengan baik. Nah, memanage risiko dengan baik tentunya dengan membatasi kerugian. Para trader yang telah sukses dalam karirnya sebagian besar ini ya, mendedikasikan pengetahuan dan waktunya guna mengembangkan dunia trading dan investasi seperti mendirikan perusahaan konsultan, ya, konsultan investasi, menjadi komentator di berbagai media investasi dan bisnis ya. Mengembangkan software trading atau menulis buku itu kebanyakan seperti itu. Jadi kita bisa mengambil manfaat positif dari kisah perjalanan karir ya dan pandangan seorang Jocelyn tentang pentingnya membaca chart serta menerapkan money management yang ketat untuk membangun inspirasi bagi trading kita. Tentunya Jocelyn tidak sendirian dalam menekankan pentingnya stop loss ya dalam trading. Di era modern ada trader wanita sukses seperti Jane Vlogger yang mencetakkan penggunaan stop loss dalam satu pedoman trading favoritnya. Nanti akan saya ulas juga mengenai trader ini ya. Baiklah sahabat trader, untuk pagi kali ini hanya itu yang saya bisa berikan, bisa saya ulas. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.